Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Nadira dari kelas 9B absen 19. Saya akan mempresentasikan tentang dampak yang terjadi di sekolah sebagai akibat dari globalisasi. Dampak positif. 1. Sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka. Sistem pembelajaran secara online atau e-learning yang tidak mengharuskan pendidik dan peserta didik untuk saling bertatap muka secara langsung. Sistem e-learning biasanya dapat diakses kapan saja dan bersifat fleksibel. Selain itu, sistem pembelajaran ini bisa menghemat biaya transportasi baik bagi pendidik dan peserta didik. 2. Kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Internet memberi kemudahan bagi pendidik dan peserta didik untuk mengakses materi belajar. Katakanlah hadirnya situs-situs yang menyediakan buku dalam bentuk digital yang dapat diunduh dan dijadikan referensi dalam proses belajar mengajar. 3. Meningkatnya kualitas pendidik. Kemudahan di era globalisasi ini seyogyanya harus dimanfaatkan secara maksimal oleh guru, karena saat ini guru bisa leluasa melihat tren pembelajaran di dunia, serta mencari referensi dari negara termaju di dunia yang berguna dalam proses pembelajaran belajar mengajar. Dengan memaksimalkan teknologi dan informasi di era globalisasi, kualitas pelajar akan selalu terus meningkat. 4. Meningkatnya kualitas pendidikan. Kemajuan teknologi yang semakin canggih memberi dampak positif bagi kualitas pendidikan. Sebagai contoh, pada zaman dahulu seorang guru harus menulis di papan tulis dengan menggunakan kapur. Namun, kini guru bisa memanfaatkan komputer dan internet untuk menggabungkan tulisan, gambar, suara untuk mempermudah dalam penyampaian ilmu. 5. Pertukaran pelajar. Pelajar dalam sebuah negara bisa memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan di luar negeri atau sebaliknya. Siswa yang berkesempatan belajar ke negara dengan pendidikan terbaik diharapkan bisa memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Dampak negatif. 1. Menurunnya kualitas moral siswa. Informasi di internet yang dapat diakses secara leluasa sangat rawan dalam mempengaruhi moral siswa. Sebagai contoh, situs-situs yang berbau pornografi serta foto dan video yang tidak pantas sangat mudah diakses dan merajalela di media sosial tanpa filterisasi. Maka dari itu, agar moral siswa tidak semakin rusak, diperlukan kontrol dan perhatian dari orang tua, siswa, guru, dan negara. 2. Meningkatnya kesenjangan sosial. Di beberapa negara di dunia, khususnya negara berkembang, perkembangan teknologi hanya bisa dinikmati oleh sekolah-sekolah di wilayah perkotaan. Sementara sekolah di wilayah pedalaman terus tertinggal karena sulitnya akses dan kurang modal. Akibatnya, kesenjangan sosial tidak dapat dibendung lagi. 3. Tergerusnya kebudayaan lokal. Perkembangan teknologi memungkinkan kontak budaya terjadi melalui media massa. Akibatnya, pengaruh luar negeri dapat masuk dengan leluasa ke sebuah negara. Akibat dari arus globalisasi ini, budaya di Indonesia dikhawatirkan akan hilang karena pudarnya rasa nasionalisme, berkurangnya sifat kekeluargaan, serta gaya hidup yang kebarat-baratan. 4. Munculnya tradisi serba cepat dan instan. Penyikapan arus globalisasi yang tidak tepat bisa menjadikan pendidikan kehilangan orientasi idealnya, yaitu proses pembelajaran. Orientasi pendidikan yang awalnya menekankan pada proses telah berubah ke arah pencapaian hasil. 5. Komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan terjadi ketika sebuah instansi pendidikan menetapkan biaya pendidikan yang tidak sebanding dengan pelayanan pendidikannya, sehingga instansi tersebut hanya mengedepankan laba yang diperoleh. Oleh karena itu, komersialisasi di bidang pendidikan merupakan hal yang sangat berbahaya dan perlu ditindaklanjuti.
Upaya yang tepat dilakukan pihak sekolah dalam menghadapi globalisasi. 1. Menekankan kegiatan belajar demi mengurangi aktivitas bermain handphone murid di rumah. 2. Memberikan pendidikan karakter yang kuat agar murid dapat beradaptasi di dunia globalisasi. 3. Mengajak murid-murid dalam kegiatan keagamaan. 4. Mengenalkan murid tentang teknologi sebagai sarana pembelajaran. Kesimpulan, program yang bisa digunakan sebagai upaya untuk menghadapi globalisasi yaitu dengan cara pihak sekolah dapat membuat program sistem tatap muka dalam 1 bulan sekali karena siswa lebih merasa nyaman dibandingkan hanya terpaku dalam internet. Siswa juga dapat bersosialisasi langsung dengan pengajar tentang apa yang tidak dipahaminya dalam mata pelajaran tertentu. Memperbanyak tugas kerja kelompok. Selain menjauhkan dari internet, sama dengan upaya yang lainnya yang akan meningkatkan sosialisasi karena terjadinya interaksi antara satu orang dengan orang lainnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.